pembahasan yang kedua, kita akan mulai merakit komponen-komponen komputer yang ada di sini. Mari kita mulai merakit. Tahapan yang pertama, pemasangan prosesor. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pemasangan prosesor yaitu posisinya. Di sini ada pembeda untuk posisinya dengan ada segitiga. Kita buka terlebih dahulu, dan di sini ada colokan segitiga. Karena jika kita salah melakukan pemasangan, maka akan berakibat fatal, yaitu yang mengakibatkan pin-pin yang ada di sini menjadi bengkok dan komputer tidak hidup. Selanjutnya kita ambil prosesor. Di sini sudah ada pembeda colokan segitiga. Kita mulai pemasangan. Di sini kita pastikan untuk prosesor sudah. Kita kunci dengan pengunci yang ada di sini, masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita kunci. Di sini pastikan sudah kencang. Tahapan selanjutnya kita pemasangan dudukan heatsink terlebih dahulu. Perlu diperhatikan untuk heatsink bisa berbeda-beda. Yang kita gunakan di sini dia terpisah dengan dudukan dan heatsinknya. Pemasangan dudukan, kita masukkan ada 4 sisi lubang di sini. Kita masukkan terlebih dahulu sampai berbunyi klik. Kita cek di belakangnya apakah sudah keluar semua. Di sini ada 4 titik. Oke. Setelah dudukan heatsink terpasang, kita letakkan dulu thermal paste atau pasta pendingin prosesor. Di sini perlu diperhatikan, tidak usah banyak-banyak untuk memberikan pasta. Kita berikan sedikit saja dan pastikan nanti merata. Di sini nanti dia akan merata jika heatsink sudah terpasang. Setelah thermal paste terpasang, kita pasang pengunci dudukan ke 4 sisi. Kita pastikan semua sudah kencang. Di sini bisa diputar juga jika susah. Tahapan selanjutnya pemasangan heatsink ke dudukan. Di sini sudah ada tempat dudukannya. Kita sesuaikan. Dan posisinya perlu diperhatikan juga. Di sini jangan sampai salah. Oke. Di sini kita ada pengunci satunya. Sampai berbunyi klik. Dan kita pastikan sudah terpasang kencang. Jika heatsink sudah terpasang, kita colokkan untuk soketnya ke CPU fan yang ada di motherboard di sini. Perlu diperhatikan juga posisinya. Oke, sudah terpasang, kita pastikan kencang. Tahapan selanjutnya, pemasangan RAM. Perlu diperhatikan juga untuk soket RAM di sini ada 2 tipe, yaitu di sini kita terdapat 1 pengunci dan ada juga soket RAM yang ada 2 pengunci. Jadi, jika ada 2 pengunci, kita buka dua-duanya terlebih dahulu. Jika satu, kita buka salah satu di sini. Kita ambil RAM yang sudah ada. Perlu diperhatikan untuk posisi di sini, colokan kita sesuaikan yang ada di motherboard. Jangan salah posisi. Di sini kita pasang di soket yang ada. Kita sampai bunyi klik. Selanjutnya kita ambil casing.
kita pasang terlebih dahulu untuk kipas pembuangan panasnya di sini. Untuk posisinya harus perhatikan masuk dan keluarnya. Di sini ada 4 baut, ada 4 titik, kita masukkan saja. Untuk pemasangannya jangan kencang terlebih dahulu. Untuk pemasangan baut lebih baik kita melakukan silang dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Jika sudah terpasang semua, kita kencangkan. Tahapan selanjutnya, pemasangan power supply. Untuk posisinya harap diperhatikan. Untuk kipas pembuangannya, kita hadapkan ke bagian luar atau ke bagian bawah. Di sini sudah ada dudukannya. Dan kita pasang 4 baut yang ada di sini. Kita pasang baut-baut di sini. Untuk pemasangannya sama seperti yang tadi, kita melakukan silang. Jangan dikencangkan terlebih dahulu supaya posisinya bisa pas. Jika sudah, kita kencangkan semuanya dengan cara menyilang juga. Tahapan selanjutnya, pemasangan motherboard ke casing. Perlu diperhatikan, di sini ada tempat dudukan motherboardnya. Jangan sampai salah. Kita ambil motherboardnya, kita sesuaikan ke casingnya. Di sini sudah pas dudukannya, kita pasangkan baut-baut yang ada. Selanjutnya kita pasang baut ke motherboard untuk mengunci motherboard ke casing supaya tidak goyang. Kita paskan posisinya. Tahapan selanjutnya pemasangan penyimpanan yaitu SSD yang sudah ada disediakan di sini. Kita pasang menyesuaikan baut yang ada. Tahapan selanjutnya pemasangan kabel SATA untuk menghubungkan motherboard dengan penyimpanan. Di sini kita menggunakan 2 SATA, yaitu kita ada 2 penyimpanan SSD dan HDD. Tahapan selanjutnya pemasangan kabel SATA dan kabel power ke SSD supaya tidak susah nanti untuk pemasangannya, karena kita akan menambahkan harddisk di atas sini. Kemudian kabel powernya, tahapan selanjutnya pemasangan penyimpanannya kedua yaitu harddisk di atas SSD. Kita tarik ke belakang. Selanjutnya kita pasang juga kabel SATA dan kabel power ke harddisk yang kita tambahkan. Kita pakai yang di atas, kemudian kabel powernya. Tahapan selanjutnya pemasangan kabel power 24 pin, kabel 12 volt, dan kabel USB 3.0 dari casing ke motherboard. Di sini yang pertama kita pasang dulu, kemudian kabel 24 pin, kabel powernya. Di sini kita sesuaikan, ada klip di sini dan di sini. Kita masukkan. Kemudian di kabel 12 voltnya. Di sini sudah masuk, kita dorong. Tahapan selanjutnya pemasangan front panel untuk audio dan USB.
dari casing ke motherboard. Yang pertama kita audio terlebih dahulu. Di sini ada slot yang kosong dan sesuaikan juga yang ada di motherboard. Di sini ada yang kosong. Kita pasang yang audio terlebih dahulu. Kemudian untuk yang USB di sini ada yang kosong juga. Tahapan selanjutnya pemasangan kabel front panel. Di sini harap diperhatikan. Di sini sudah ada panduannya untuk tulisannya di sini dan posisinya. Yang pertama kita pasang kabel reset terlebih dahulu. Kemudian yang kedua HDD plus minusnya di sini. Kemudian di belakangnya di sini ada power SW atau power buttonnya. Kemudian power LED minusnya. Dan yang terakhir power LED plus. Tahapan selanjutnya pemasangan GPU. Di sini sudah ada soketnya, kita sesuaikan, jangan sampai salah posisi, dan pastikan untuk penguncinya sudah terbuka. Kita sesuaikan untuk dudukannya juga. Jika sudah pas, kita dorong. Setelah GPU sudah terpasang, kita pasangkan power dari power supply ke GPU-nya. Sini sampai berbunyi klik. Selanjutnya kita pasang pengunci GPU. Sini jika sudah pas kita baut. Setelah semua kabel rapi, kita tutup casingnya dan kita baut kedua di sini. Setelah semua komponen sudah dirakit dan sudah kita rapikan, maka kita sambungkan kabel power ke power supply, mouse, keyboard, dan yang lainnya. Kita coba tes hidupkan. Untuk PC sudah hidup dan kita coba lihat ke monitor. Dan sudah mau masuk ke menu booting.